Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrika Kumala Dewi dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika akan mempresentasikan sedikit tentang administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Oke, langsung saja kepada materi pertama, yaitu pengertian dari administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Administrasi pada dasarnya merupakan suatu upaya yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien dengan mengangkat orang-orang tertentu dalam suatu posisi atau satu jabatan. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian prasarana, sesuatu hal yang penunjang utama agar terselenggaranya suatu proses pendidikan atau suatu proses tertentu. Jadi, kita dapat mengambil kesimpulan di antara tiga pengertian ini, yaitu administrasi sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang dirancang atau diatur dengan sebaik-baiknya dan sematang-matangnya untuk mencapai tujuan pendidikan agar lebih baik ke depannya. Yang kedua adalah jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Satu, jenis sarana. Kita lihat sarana dari habis atau tidaknya dipakai, yaitu satu, sarana pendidikan yang habis dipakai merupakan segala sarana yang baik, bahan atau alat apabila digunakan akan habis dalam waktu singkat. Contohnya, kapur tulis, bahan praktikum kimia, dan lain-lain. Yang kedua adalah sarana pendidikan yang tahan lama atau tidak habis satu kali pakai, yaitu alat yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Contohnya kursi, meja, alat-alat olahraga, dan lain-lain. Kemudian ditinjau dari hubungannya dalam proses belajar mengajar. Satu, alat pelajaran. Alat pelajaran yaitu alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Contohnya buku, alat tulis, alat peraga, alat praktik, dan lain-lain. Yang kedua adalah alat peraga. Alat yang membantu dalam proses pendidikan dan pengajaran, baik berupa perbuatan atau benda-benda yang akan memudahkan siswa untuk mengerti materi tersebut dari abstrak ke konkret. Yang ketiga adalah media pengajaran. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang dipakai oleh pendidik untuk menyampaikan materi kepada peserta didiknya agar lebih mengerti dan memahami apa yang disampaikannya, seperti melalui audio, visual, dan audiovisual. Selanjutnya adalah prasarana. Satu, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, yaitu ruang kelas, ruang praktikum, laboratorium, dan lain-lain. Kemudian prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, namun secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, yaitu ruang guru, ruang kepala sekolah, kantin, tempat parkir, ruang usaha kesehatan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah proses administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Proses administrasi sarana dan prasarana pendidikan ini terbagi beberapa macam, yaitu satu, tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan penyusunan rangkaian keputusan dan penetapan kebutuhan secara sistematis dan rasional. Tahap-tahapnya antara lain identifikasi masalah. Pada tahap ini harus mengidentifikasi masalah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Yang kedua adalah menentukan tujuan, menentukan langkah dengan analisis SWOT, dan menentukan prioritas.
menentukan strategi dengan belajar dari pengalaman, dan pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah menempatkan seseorang pada tempat tertentu sesuai dengan jabatannya dan sesuai dengan bidangnya. Kemudian adalah proses pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah pada hakikatnya adalah kelanjutan dari program perencanaan yang telah disusun oleh sekolah sebelumnya. Pengadaan ini menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa yang akan diperlukan saat pelaksanaan proses belajar dan mengajar. Yang ketiga adalah inventarisasi. Inventarisasi ini merupakan kegiatan mencatat dan menyusun daftar sarana dan prasarana yang bertujuan agar peralatan tidak mudah hilang sebagai bukti secara tertulis terhadap kegiatan pengelolaan barang sehingga dapat dipertanggungjawabkan, memudahkan dalam pengecekan barang, memudahkan dalam pengawasan, dan memudahkan ketika pengadaan kegiatan dihapuskan. Yang keempat adalah pendistribusian. Pendistribusian perlengkapan merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang itu. Apabila pendistribusiannya tidak diatur dengan sebaik-baiknya, pengelolaan perlengkapan sekolah akan mengalami kesulitan dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Yang kelima adalah pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan rutin untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana tetap dalam kondisi baik dan berfungsi dengan yang baik pula. Yang keenam merupakan penghapusan. Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya agar untuk mencegah pemborosan biaya, meringankan beban kerja, dan membebaskan ruangan dari barang-barang yang tidak digunakan lagi. Yang terakhir adalah peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu guru terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua adalah guru terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan. Dan yang terakhir adalah guru mengawasi dalam penggunaan alat praktik oleh siswa atau peserta didiknya. Oke, sekian saja administrasi sarana dan prasarana pendidikan dari Fitrika Kumaladewi. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.